kalau kita lihat begitu ya berdasarkan data beras ini kan sudah menjadi sumber inflasi begitu ya selama 7 bulan berturut-turut sejak Agustus 2023. Bagaimana perkiraan inflasi ke depan berdasarkan data yang baru dirilis BPS pada hari ini? Apakah memang kalau kita lihat kewaspadaan akan volatile food begitu ya akibat kenaikan harga beras ini bisa berlangsung terus-menerus? Seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau kita lihat ya, karena dari sisi beras, berhubung masa panen raya juga akan segera hadir, ya kita harapkan akan ada kondisi yang lebih baik dari kondisi seperti saat ini ataupun beberapa bulan sebelumnya. Jadi kita harapkan suplai pangan beras dari dalam negeri juga akan meningkat, dan di sisi yang lain juga kita berharap dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang relatif stabil saat ini, di tengah tren ketidakpastian untuk tren global ya, kalau kita lihat ini diharapkan juga bisa menjaga kemampuan pemerintah dalam melakukan impor, kalaupun ada kebutuhan terkait impor ya. Jadi kita lihat sih dari sisi kesiapan untuk inflasi pangan sebenarnya sudah cukup baik ya, dan kelihatannya dari sisi baik itu pemerintah maupun Bank Indonesia ya, mereka akan terus melakukan koordinasi untuk mendorong inflasi pangan bisa turun ke level di bawah 6%. Baik, Pak Mirdal, dengan kondisi global yang masih kurang baik begitu ya, kalau kita lihat konflik geopolitik juga inflasi yang masih tinggi, ini seperti apa dampaknya ke ekonomi makro Indonesia termasuk dampaknya ke harga-harga pangan? Ya, kalau kita lihat memang dengan kondisi global yang kurang kondusif, entah itu dari sisi geopolitik yang berpengaruh terhadap pergerakan lalu lintas ekspor, lalu juga dari sisi pasar keuangan juga kita lihat uncertainty terkait dengan kebijakan penurunan suku bunga The Fed juga masih tinggi. Ya, kita lihat memang mau tidak mau aktivitas ekonomi Indonesia harus berbasis domestic economic driven. Jadi kita harus berbasis pada ekonomi domestik, kita perkuat dari sisi domestik kita harus perkuat juga koordinasi yang kuat baik dari sisi pemangku kebijakan moneter maupun juga pemangku kebijakan fiskal, dan dari sisi pemerintah pun juga harus melakukan koordinasi yang kuat ya antar kementerian, antar lembaga untuk bisa menjaga iklim domestik yang relatif kondusif, dan kita juga bersyukur dari aspek sosial ekonomi pun juga kita relatif kondusif ya. Jadi kita harapkan kelangsungan dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di level 5% ini bisa terjaga pada tahun ini. Terlepas dari faktor ekspor ataupun juga faktor dari global yang kalau kita lihat trennya juga kecenderungannya relatif stagnan ya pada tahun ini, ya kita mau tidak mau harus berlandaskan pada aktivitas berbasis domestik. Baik, Pak Mirdal tadi ada mengatakan sebentar lagi kita memang memasuki bulan puasa begitu ya, tapi di waktu yang bersamaan juga akan ada panen raya. Ini kira-kira inflasi ke depannya akan seperti apa? Kalau kita lihat memang trennya pada saat bulan puasa dan juga lebaran inflasi ini akan naik. Ya, kalau dari proyeksi kita ya, ini kemungkinan periode bulan Maret dan April inflasinya akan mengalami lonjakan. Inflasi bulanannya bulan Maret kemungkinan di kisaran level 0,55%, bulan April di kisaran level 0,63% month on month ya, dan year on year-nya ini kemungkinan akan bergerak di kisaran level 3,17% pada bulan Maret dan pada bulan April di level 3,48%. Ini karena memang ada faktor seasonal lebaran. Pure nanti pada periode bulan Mei kita lihat akan ada deflasi karena akan ada normalisasi harga dari tarif transportasi. Kita lihat juga harga pangan juga akan mengalami penurunan, sehingga kita proyeksikan bulan Mei inflasinya akan kembali turun untuk month on month-nya kemungkinan ke level sekitar 0,16%, dan year on year-nya bisa turun ke level sekitar 3,22%. Dan ke depannya kita lihat antara periode bulan Juni, Juli, Agustus inflasi relatif minim ya, sehingga pada akhir tahun kita masih bisa berharap inflasi Indonesia masih terjaga di level sekitar 2,73%. Dan kita lihat ini memang masih inline dengan proyeksi dari Bank Indonesia di kisaran level 2,5 plus minus 1%. Jadi dengan level inflasi yang relatif terjaga di kisaran level BI tersebut, kita harapkan masih ada ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan penurunan suku bunga, asalkan dari sisi terutama dari sisi imported inflation masih memberikan dampak yang kemungkinan tekanannya menurun ya. Pada saat tekanan imported inflation menurun, ya kita harapkan timing terkait dengan penurunan suku bunga dari BI akan relatif jelas. Baik, artinya memang diharapkan Bank Indonesia juga ikut begitu ya dalam menurunkan kebijakan suku bunga gitu ya. Artinya memang Pak Mirdal dari sisi ekonomi di Indonesia terkait dengan harga beras begitu ya atau memang produksi beras dalam negeri memang bisa juga terkait oleh kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia. Ya, karena kalau kita lihat tentu dengan kebijakan moneter ini kan juga cukup krusial juga, karena dengan kebijakan moneter yang
saat ini cenderung stabil, ya kita harapkan juga ini bisa menjaga competitiveness dari nilai tukar rupiah kita. Jadi di saat kita membutuhkan impor pangan dari luar negeri, entah itu impor beras, impor barang-barang yang lainnya, kita harapkan ya nilai tukar rupiah kita bisa menopang pembelian impor dari pelaku stakeholder yang ada di Indonesia. Baik, lalu seberapa besar ya pengaruh konflik geopolitik khususnya dari perang Rusia-Ukraina dan juga konflik Timur Tengah ini seberapa pengaruh terhadap inflasi dan ekonomi Indonesia? Kalau kita lihat dari konflik geopolitik sebenarnya untuk tahun ini relatif terbatas ya Ibu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi pergerakan harga minyak dunia juga walaupun sekarang ada konflik di Laut Merah, Timur Tengah, plus juga Rusia Ukraina belum selesai. Kalau kita lihat harga minyak juga masih di bawah level $85 per barel. Jadi as long as harga minyak masih di bawah $90 per barel, kita lihat sih pengaruhnya terhadap posisi inflation kita masih relatif terbatas karena APBN kita diharapkan masih cukup untuk menopang dari sisi subsidi, terutama subsidi energi ya, dan kita harapkan kestabilan harga komoditas strategis seperti bensin Petralite, solar, ataupun juga BBM, ataupun juga terkait dengan LPG 3 kg dan juga tarif dasar listrik, kita harapkan masih akan stabil harganya hingga akhir tahun. Dan ini yang kita harapkan pada akhirnya akan menjaga level inflasi tetap terjaga di kisaran level 2,73% hingga akhir tahun. Baik, Pak Mira, selain beras, apakah ada komoditas-komoditas bahan pangan lainnya yang perlu diwaspadai? Yang paling penting ya selain tadi beras ya, Mhm. seperti yang saya sampaikan ada daging ayam ras, ini harus dijaga pasokannya, lalu juga telur, ini juga harganya juga perlu dijaga juga, jangan sampai melonjak misalkan ke level di atas 30.000 per kilogramnya, lalu juga harga cabai, ini cabai kan biasanya menjelang Lebaran juga kadang bisa menjadi isu yang dapat membuat faktor terkait dengan lonjakan inflasi ya. Jadi kita harapkan cabai merah, cabai keriting, cabai rawit, kita harapkan harganya relatif stabil. Begitu pula juga dengan pasokan yang perlu dijaga yaitu dari sisi bawang merah, bawang putih ini juga patut dijaga. Jadi ya komoditas-komoditas itu sebenarnya yang menjadi langganan untuk memberikan faktor terkait dengan lonjakan ataupun juga penurunan dari sisi inflasi pangan.